Jumpa lagi di channel saya bersama saya Trisyu Pro Sound. Oke, di tutorial saya di hari ini yaitu saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menggunakan metrik pada mixer Midas M32. Seperti di video yang saya yang sebelumnya yaitu tentang basic Midas M32 ya. Kali ini saya mau membahas tentang metrik. Oke. Metrik itu sendiri apa? Kalau metrik menurut saya yaitu sebuah eksternal output ya, atau output yang lainnya. Dan itu kita bisa memanfaatkan untuk seperti contohnya apabila kita instalasi di ruangan tertentu ya, maka ada salah satu ruang yang kita ingin taruh speaker di sana sehingga suaranya kita bisa ambil dari jalur metrik seperti itu. Atau bisa juga dengan metrik itu kita bisa mengambil sebagai jalur record. Record di sini dalam arti record yang sederhana. Sehingga apa yang kita mix di dalam mixer itu sendiri ya langsung kita kirimkan ke alat rekam tersebut. Hanya saja bedanya di alat rekam itu menerima sinyalnya sesuai dengan kita mix atau kita balance pada mixer itu. Tidak bisa melakukan balancing secara individual. Lain halnya dengan jika menggunakan kabel data dari mixer kemudian kita sambungkan ke PC atau laptop, kemudian menggunakan software tertentu, nah itu baru bisa. Itu namanya multitrack. Oke. Untuk kali ini saya mau mencoba memberikan sedikit tutorial pengiriman sinyal dari main FOH ataupun auxiliary atau mix bus. Kalau di M32 kita kirimkan melalui matrix. Oke. Kenapa harus pakai matrix? Karena ada yang bilang bahwa ketika kita menggunakan matrix untuk output di akhir ya, output di akhir itu ada yang bilang wah soundnya lebih bagus, soundnya lebih tebal, kemudian lebih nendang, ada yang bilang seperti itu ya. Maka dengan cara itu kita bisa melakukan kreasi ya. Apakah benar atau tidak ya nanti teman-teman bisa menilainya sendiri ya. Jadi itu hanya opsi saja, opsi atau selera kita bagaimana kita menggunakan sebuah metrik di dalam mixer ya. Dan itu tidak harus kok, hanya memanfaatkan saja apabila metrik itu tidak kita gunakan untuk output yang lain. Hanya itu saja fungsinya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Di sana saya sudah nyalakan mixernya. Tapi untuk di video tutorial saya kali ini saya tidak menggunakan speaker ya, jadi nanti tidak ada suara sama sekali, hanya pola ataupun cara pengiriman dari jalur min live red ke metrik ataupun mix bus. Nanti kita bisa langsung praktekkan di sana. Jadi bagaimana cara mengirimannya menggunakan flip fader, bagaimana cara nantinya itu mengirim konfigurasi ataupun routing yang ada di mixer itu sehingga jalur min live red itu diubah menjadi matrix seperti itu ya, dan jalur untuk mix bus diubah menjadi matrix. Maka saya sendiri ketika sedang event di lapangan, ketika metrik itu tidak digunakan, saya bisa memanfaatkan jalur metrik untuk saya gunakan menjadi main FOH dan untuk kontrol sub. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jangan lupa tonton terus video saya sampai akhir supaya teman-teman semua bisa paham apa yang nanti saya sampaikan. Kemudian untuk
master, rekan-rekan yang sudah senior, mungkin tutorial saya ini jika ada kekurangannya mohon dikoreksi. Hanya saja di sini saya berbagi dengan pengalaman-pengalaman yang saya jumpai di lapangan. Oke, langsung saja ya. Oke, baik. Di sini saya menggunakan subnya itu pada channel 8 ya. Mudah-mudahan terbaca. Kemudian ini main ya, master. Lalu di sini untuk matriksnya saya sudah siapkan di sini, yaitu matriks 1 untuk left, matriks 2 untuk right, kemudian 3 untuk sub. Yang lain saya tidak gunakan ya. Di sini. Oke. Kemudian hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita masuk ke dalam menu routing. Kemudian kita cari output. Oke, mudah-mudahan terbaca dengan jelas ya. Lalu di channel 8 ini saya manfaatkan sebagai jalur untuk sub. Sini ya. Maka yang harus kita lakukan adalah output 8. Di dalam layar ini output 8 yaitu secara default dia masuk ke dalam mix bus. Ini settingan default, saya belum rubah. Maka untuk merubahnya bagaimana caranya? Kita putar ya. Karena nah di sini kita arahkan ke dalam metrik. Iya. Tadi di dalam fader metriknya tadi saya menggunakan fader nomor 3. Maka kita langsung klik saja assign. Nah, artinya jalur pada output 8 atau mix bus 8 itu kita manfaatkan dalam metrik channel 3. Lanjut. Untuk min left right sama, yaitu output 15 dan 16. Maka caranya bagaimana? Kita geser saja. Oke. 15 masuk ke matriks 1, assign, kemudian 16 masuk ke matriks 2. Oke. Artinya kita scroll dulu. Output 8 menggunakan metrik 3, kemudian output 15 metrik 1, output 16 metrik 2. Ini di dalam routing kita sudah selesai. Lalu bagaimana cara mengirimnya? Cara mengirimnya adalah kita langsung ke fader. Oke, seperti ini. Jika kita menggunakan metrik di dalam bus, maka kita tekan saja select ya, select di sini, kemudian flip fader, lalu kita masuk ke matrix, angkat di sini ya, seperti itu ya. Artinya dari mix bus 8 kita dari mix bus 8 ini kita sudah mengirimkan ke matrix seperti itu ya. Jangan lupa kita matikan. Kemudian dari main ini kita tekan lagi select, lalu fader flip, masuk ke matrix, baru kita angkat. Left-nya masuk, R-nya masuk. Nah, seperti ini. Jangan lupa matikan. Ya. Ini kita angkat saja tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Atau bisa juga kita melihat dari sini ya. Bus master. Nah, mix bus 8. Kita bisa melihat sudah maaf, kepencet zoomnya. Oke, kita bisa melihat dari sini
apa benar sudah terkirim? Karena tadi di sini dalam satu layer kita nggak bisa melihat, maka kita tekan saja di matrix 3 flip header. Nah, dia naik, artinya sudah terkirim. Kita matikan. Nah, ini biarkan saja naik, tidak apa-apa. Tuh, caranya seperti itu. Artinya kita sudah mengirim sinyal dari master FOH ke dalam matrix 12 dan sub dari aux 8 atau mix bus 8 ke dalam matrix 3. Oke, sebentar saya ambil flash disk dulu untuk kita setel musik untuk pengiriman sinyal. Baik, flash disk saya sudah pasang, sinyal untuk musik saya sudah nyalakan. Di sini ya, channel ini. Iya. Hal yang pertama kita kirimkan dulu ke dalam mix bus atau jalur sub. Kita tekan flip header, kita angkat. Ini sudah terkirim ya, sudah terkirim ke dalam sub. Atau levelnya kegedean kita turunkan sedikit, tidak apa-apa. Oke ya, dan ini rupanya masih menggunakan pre. Ntar saya bikin post fader dulu supaya dia untuk jalur sub mengikuti sama fader seperti di tutorial saya sebelumnya. Untuk pre fader dan post fader itu sudah ada. Nah, di sini sudah mati, saya sudah rubah ke post. Kita cek lagi coba. Di sana sudah nyala ya. Oke. Mati. Oke. Langsung kita buka saja, tidak apa-apa. Anggap kita sudah. Nah, artinya dari sini kita sudah ngirim ke sub, kemudian ke FOH juga sudah. Lalu kita lihat dari matrix. Oh, dari matrix juga langsung ngacir, sudah terkirim. Oke, berarti semua sudah terkirim dengan aman. Saya ingatkan satu hal, yaitu di dalam menggunakan matrix ini untuk main FOH live read ini jangan lupa di link ya. Sebab kenapa? Kalau kita tidak link di sini, itu efek stereonya tidak akan muncul. Dulu pernah kejadian ketika menggunakan matrix tapi di sini tidak di link. Maka teman saya bingung, ini kok pas waktu itu setting drum ya kalau nggak salah, di tomnya itu dibuang kanan sama kiri kok nggak ngefek, sama aja, artinya suaranya kok ngumpul di tengah. Akhirnya saya koreksi di dalam routingannya. Oh ya betul, karena di sini di matrixmu ini tidak di link. Artinya ketika tidak di link ya, ini seperti mono ya, mono, seperti duel mono yang dikirim ke dalam FOH. Jadi tidak ada efek stereonya sama sekali. Maka kita wajib link. Caranya bagaimana? Kita select di sini, kemudian home, klik saja di sini link, shred ya sudah. Di dalam paintball sini tidak muncul ya teman-teman, tidak muncul indikator panningnya, yaitu ke kanan ataupun ke kiri. Di sini tidak akan muncul pada fitur matrix. Lain halnya jika di sini main. Nah, di main ini dia akan muncul. Artinya ini udah center. Tapi ketika kita pencet matrix dia hilang, tidak ada. Berarti ini sudah otomatis
dibikin stereo oleh sistemnya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk melakukan setting pada equalizer tetap sama. Ketika kita melakukan adjustment misalkan di sini di L ya, L. Misalkan kita kita low cut misalkan seperti ini, maka sudah otomatis dia akan ngikut. Nah, dia akan ngikut. Tapi kalau kita nggak link, maka dia tidak akan ngikut. Kira-kira seperti itu. Dan di sub, karena dia mono atau single, maka kita tidak perlu melakukan sistem link. Nah, itulah tadi tutorial singkat dari saya, tutorial sederhana untuk pengiriman ataupun konfigurasi matriks. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau salah dalam pengucapan, entah itu dalam istilah ataupun di dalam materi, atau ada kekeliruan, bisa kalian cantumkan pada kolom komentar di dalam video ini. Maka nanti kita akan bahas bersama-sama supaya kita lebih mendalam lagi untuk membahas tentang mixer Midas M32. Oke, sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman yang tahu bagaimana tentang penggunaan matriks. Baik, saya akhiri video tutorial dari saya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.